Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endar Lestari dengan NIM 08011382025103 dari FBIMA Matematika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa program C++. Berikut penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa program. Yang pertama, membuat program mencetak bilangan genap dan ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya, 111 adalah bilangan ganjil. Yang kedua, membuat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Yang ketiga, membuat program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 0 yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contohnya, misal kita menginputkan N sama dengan 6. Bilangan yang keluar yaitu 1, 2, 2, 3, 5, 4. Yang pertama, membuat program bilangan mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Yang kita lakukan pertama kali yaitu membuat program seperti biasa. Include a string using namespace std integer main. Lalu, pertama kita deklarasikan variabel bilangan ke tipe data integer seperti ini. Lalu, kita cout untuk mencetak bilangan ke monitor. Masukkan bilangan dengan mengetikkan cout masukkan bilangan. Kemudian, masukkan bilangan yang Anda inginkan dan komputer akan menginputkan bilangan yang Anda masukkan ke dalam program tersebut dengan cin bil. Selanjutnya, gunakan kondisi if jika bilangan %2 sama dengan 1, maka program akan mencetak adalah bilangan ganjil. Kemudian kondisikan lagi menggunakan kondisi else, maka output yang keluar yaitu adalah bilangan genap seperti ini. Kemudian tutup programnya dengan kurung kurawal dan program dapat di-run dan dibuild untuk melihat hasilnya. Kita lihat hasil dari program ini. Kita akan memasukkan angka 111111 seperti soal yang tadi. 11111. Maka output yang keluar adalah 111111 adalah bilangan ganjil. Berikutnya, soal yang kedua, membuat program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Kode yang akan kita gunakan seperti ini. Pertama, kita buat program seperti biasanya, yaitu ketik include a string using namespace std dan integer main. Selanjutnya, kita deklarasikan variabel a, b, c, kpk, fpb, i, n, y, dan z ke dalam tipe data integer. Kemudian, ketiklah kpk sama dengan 0. Ini bertujuan untuk memberitahu komputer bahwa KPK berisi nilai 0. Selanjutnya, coutkan untuk masukkan bilangan pertama. Kemudian, masukkan bilangan yang Anda inginkan dan komputer akan menginputkan bilangan yang Anda masukkan ke dalam program tersebut dengan cin a. Lakukan hal yang sama untuk bilangan kedua, yaitu ketik cout masukkan bilangan kedua. Lalu ketika Anda memasukkan bilangan kedua, komputer juga akan menginputkan bilangan tersebut ke dalam program dengan cin b. Kemudian, gunakan pernyataan perulangan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan b, i plus plus. Lalu, masukkan rumus KPK sama dengan KPK ditambah a. Gunakan lagi kondisi if jika KPK %b sama dengan 0, maka cout yang akan keluar adalah KPK-nya adalah. Lalu gunakan break agar kondisi terhenti sampai di sini. Selanjutnya, gunakan lagi kondisi if jika a lebih besar dari b,
maka X sama dengan Y sama dengan B. Lalu selanjutnya adalah gunakan kondisi else untuk Y sama dengan A dan X sama dengan B. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan rumus C sama dengan X persen Y. Dan gunakan pernyataan while untuk menyatakan C tidak sama dengan 0. Maka X sama dengan Y sama dengan C sama dengan X persen Y. Terakhir, outputkan dengan cara mengetik cout FPB dari A dan B adalah, dan program coding telah selesai. Mari kita lihat hasilnya. Kita gunakan contoh masukkan bilangan yang pertama yaitu 32, lalu bilangan kedua yaitu 45. Aplikasinya adalah 1440 dan FPB-nya adalah 1. Maka program nomor 2 dinyatakan berhasil. Baiklah, kita akan melanjutkan soal nomor 3, yaitu membuat program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contohnya, misal kita menginputkan nilai n sama dengan 6, maka bilangan akan keluar yaitu 1, 2, 3, 4. Berikut codingan untuk program nomor 3. Pertama kali, kita buat seperti program pada biasanya, yaitu include string, using namespace as table, dan integer name. Selanjutnya, kita deklarasikan data menggunakan array 100, J, X, I, jumlah, dan TMP ke dalam tipe data integer. Selanjutnya, coutkan masukkan jumlah bilangan seperti ini. Lalu, masukkan bilangan yang kita ingin masukkan ke dalam program. Maka komputer akan menginputkan bilangan yang kita masukkan ke dalam X menggunakan fungsi ini. Selanjutnya, gunakan kondisi for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan X, I plus plus. Selanjutnya, coutkan masukkan nilai bilangan yang akan kita masukkan ke dalam program. Komputer akan menginputkan nilai I yang kita masukkan ke dalam data I menggunakan cin data I. Apabila terpenuhi, maka masuk ke dalam pernyataan perulangan for kedua, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil dari X, I plus plus. Apabila terpenuhi, selanjutnya pernyataan perulangan for ketiga, yaitu for J sama dengan I plus 1, J lebih kecil dari sama dengan X, J plus plus. Pada baris selanjutnya, digunakan pernyataan if dengan kondisi di mana data I lebih besar dari data J. Maka MP sama dengan data I sama dengan data J, dan data J sama dengan TMP. Selanjutnya, gunakan lagi pernyataan perulangan for keempat, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil dari X, I plus plus. Dan nyatakan jumlah sama dengan 0. Apabila kondisi terpenuhi, selanjutnya pernyataan perulangan for kelima, yaitu for J sama dengan 1, J lebih kecil dari X, J plus plus, maka kita gunakan kondisi if data I sama dengan data J. Nyatakan jumlah plus plus. Pernyataan if kedua selanjutnya yaitu if data I tidak sama dengan data I min 1. Selanjutnya pernyataan if ketiga untuk pemilihan jika jumlah lebih besar dari 3, maka output yang keluar adalah data I dan hasilnya akan keluar jika kita run
and bold. Mari kita coba. Baiklah, kita akan masukkan kedua bilangan yaitu n sama dengan 6 seperti soal tadi. Hingga bilangan yaitu 1, 2, 2, 3, 5, 4. Dan program telah berhasil. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.